Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Ardiansyah. Saya Dimas Tiabudi. Saya Dewi Bandra. Kami dari kelas 11 TKR 2 akan menceritakan tentang VOC. VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda didirikan pada tahun 1902 oleh Belanda. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1913 dengan 1945. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Dan apalagi VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang ekstinsi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1918. Karena itu, Sultan Agung sangat menentang ekstensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon pun memerintahkan anggotanya Vandermeers menyerang Jepara. Hubungan keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Sejak itu orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung setelah muncul tuduhan bahwa VOC telah merompak kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon, namun setelah berhasil merebut Jayakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada tahun 1619. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 1000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Mereka mendirikan lumbung-lumbung di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC setelah Sultan Agung wafat pada 1645. Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Terima kasih. Tugas menceritakan tentang VOC dari kelas 11 TKR 2.